Anaconda. Udah. Ini kayak gini, lu hostnya kan di situ. Udah, Le. Gue yang Anaconda Woi. lu. Udah. Gak beres lu. Gak beres lu. Tapi lu lebih ke MU ya, Ji? Dulu. Emang MU masih ada? Masih dong. Dre. Gak kelihatan sih di 10 besar, tapi masih ada. Menghina aja. Dulu berjaya banget kan MU ya dulu ya? Iya. Panji, ada lagi nggak baju kau ini? Ini bajumu ya? Masa gue acara baru mulai udah minta baju. Emang di sini gitu? Enggak, kalau di pertandingan sepak bola tuh kelar dulu pertandingan. Enggak. Baju dong, baju gitu. Lu baru kalimat pertama aja, Andre. Maksud gue pengen punya yang bukan yang punya lu deh, yang ada lagi nggak gitu? Oh, justru yang punya gue nih, Gister Roy. Gister Roy keren banget. Siapa Le Gister Roy? Pemain bola, Main bola dari mana? Liverpool. Gimana sih? Ini Jelas ini tulisannya Manchester MU. United. Oh ya udah tahu MU. Pemain favorit gue dari MU tuh Van Nistelrooy. Nama gue kan Panji, jadi gue Panjisterroy. Loh, kalau Gister Roy ini berarti... Gak usah megang gue. Bukan, Enggak, megang. Punggung. Punggung. Ini Gister Roy ini si tadi? Gue. Dari gabungan Persona gue di lapangan bola. Kalau lagi di sini Panji, kalau di lapangan bola Panjisterroy. Oh. Karena lu ngefans banget Sama Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Suka bola suka banget itu. Suka banget. Kenapa? Gua kok kurang ya? Ya kan orang beda-beda, Le. Ji, dia mah ya, Le main padel, kok gua kurang ya padel? Enggak, gue tanya. Main pingpong, gua Nggak, pingpong. gua, olahraga lu apa? Olahraga lu apa? Nggak ada. Lah, nggak mungkin. Nggak ada dia. Catur doang gua. Catur dia. Catur. Lu udah ajakin sekarang. Halma. Terus Permainan itu, yang olah fisik lah. Ini soalnya badan fit nih. Fit apa? Gue jalan. Nah, itu bagus. Olahraga jalan itu sering dianggap remeh. Iya, Tahu jalan. Saikoji nggak? Tahu? Itu kan badannya turun banget tuh. Iya, dari yang gede. gua lihat. Itu dia lama jalan kaki tiap hari. Iya. Sejam kalau gua nggak salah. Turun juga. Cuman gue masih baru 10 menit, 20 menit gitu. Iya, Bukan udah sejam. cukup. Sebenarnya 20 menit itu cukup, asal rutin, konsisten. Kalau bola tuh gue kenapa ya? Dulu memang suka, tapi kesini-sininya gue tuh jadi kasihan gitu. Maksudnya, anjir bola satu gitu kan, terus direbutin sama orang banyak. Kan bisa beli satu-satu lah gitu. Udah gitu, kalau misalnya ada apa-apa, pemain ngadu ke wasit itu kayak bocah ngadu ke ibu gitu. Iya. Gitu ya. Langsung kayak gitu kan. Iya. Gitu kan. Bener. Terus kita Ngadu-ngadu. nonton kalau nggak ada duit di tribun, nyari-nyari yang bawa bola itu kan. Iya. Jauh, capek. Bola dikejar-kejar udah dapet, dikasih orang lagi. Iya. Berbagi. Tapi emang lu individualis sih. Lu nggak ngerti kalau keindahan Lu sepak emang bola itu teamwork. maniak banget tuh. Se-ngefans banget sama bola ya? Enggak, gua tuh lebih kepada udah nggak bisa berganti aja. Gua dari SD main bola, ngikutin bola terus aja. Bokap gua suka bola. Dari seneng sih. Almarhum Seneng bokap gua pasti. suka bola. Tapi lu lebih ke MU ya, Ji? Dulu. Emang MU masih ada? Masih dong. Dre. Nggak kelihatan sih di 10 besar, tapi masih ada. Menghina aja. Dulu berjaya banget kan MU ya dulu ya? Iya. Ya itulah orang roda berputar, ya kan? Gue tahu MU Liverpool tuh dari PS gua. Lucu banget. Taunya dari PS. Dari PS1. PS1 ya? PS1 gue tahu gitu. Gila. PS1 lama. Dulu siapa yang legend-legendnya MU, Ji? Rooney. Roni mah. Yang orang Inggris. Roni salah dia. Salah. Rooney. O-nya 2. Ya Rooney Iya, bacanya. Rooney. Rooney. O-nya 2 tuh bukan jadi O gitu kan gitu. Bukan ya? Rooney. Oh, suka sama itu dia? Nggak suka juga. Tapi tahu? Tahu. Iya. Ronaldinho tahu lah. Emang bener MU tuh? Enggak, bukan lah Dulu Ronaldinho. pernah, enggak sih. Rooney itu dulu Rooney pernah. ya. Ronaldinho enggak. Enggak. Rooney iya betul. Chris. Masih lumayan dia masih tahu nih Wayne Rooney. Wayne Rooney nama lengkapnya. Cristiano Ronaldo Betul, sempat main di Manchester United. sempat main. Tahu Lagi. sih. Berarti dia mengamati sebetulnya. Enggak, itu tadi nama-nama pop, Dre.
Nama pop. Lu nggak mesti ngerti bola untuk tahu. Ibu-ibu juga tahu David Beckham kan? Itu kan bukan berarti ibu-ibu nonton bola. Emang ngikutin aja. Ya taunya dari PS. Dari Gitu. PS, ya. PlayStation. Tapi ya melihat sosok Panji ini nggak tahu gue tuh ngefans sama dia. Diam-diam tuh mempunyai rasa. Kan lu setiap bintang tamu di sini ngefans. Enggak, tapi sama dia beda. Gue ada rasa kagum sama Panji itu. Bohong, gua nggak diajakin motor lu. Nah itu beda lagi. Jangan kan lu, gue juga nggak diajak. Punya motor nggak lu? Enggak. Ah, sama. Gue juga nggak punya sih. Enggak, dia tuh cerdas. Kalau ngomong tuh kata-katanya tuh mantep gitu, asik. Makanya gue bilang dia ini cocok banget menjadi apa namanya istilahnya. Host acara ini. Oh bukan, kita berdua ini mah. Oh, saya cocok jadi host Kalau acara ada ini. apa-apa tuh dia di depan duluan tuh, cocok. Apaan? Ya Martir. apa, yang apa-apa tuh. Apa aja, misalnya apa aja, pokoknya dia paling depan. Nah kalau stand up dia tuh berbeda dengan Negosiator. berbeda dengan yang lain. Kalau stand up dia tuh ada banyak hal, bukan hanya punchline tapi edukasi kalau dia. Iya, edukasi. Nggak semua bisa gitu. Terus kalau ngobrol gitu sama tokoh-tokoh tuh termasuk yang nyambung dan berani gitu. Terlalu memuji nih, gue nggak nyaman. Nggak nyaman. Enggak, tapi itu gua harus akui memang benar itu. Gua kayak contoh gua orangnya kalau gua suka, gua akan bilang gua suka. Contoh kayak Pak Purbaya, Menteri Keuangan. Gua bilang gua ngefans sama dia. Oh, lu ngefans sama dia? Gua suka sama dia. Nggak tahu kenapa, nggak ada alasan apa-apa, gua suka aja sama dia. Orangnya karismatik, terus ngomongnya asik, nggak yang pakai basa-basi gitu apa adanya. Gua ngefans banget. Kalau ada Pak Purbaya nonton, gua ngefans banget sama beliau. Iya, langsung diungkapkan. Langsung kalau sama suka. kayak lu tuh, gua suka sama Panji gitu. Panji Berarti tahu dong kalau ngefans, tahu dong karya-karyanya. Setiap stand up Loh, show. dia kan punya film Panji Tengkorak. Itu bukan saya, Pak. Oh salah. Nama doang sama. Salah. Ya nggak bisa dong, tapi kan ada Panji. Lo kok nggak bisa? Ya, nggak bisa. Orang yang emang bukan. Itu kan karya Ini nggak ada itu. tengkorak-tengkoraknya nih. Gemuk ini mah. Panji Tengkorak. Panji Tengkorak. Gue seneng Lu sama dong sebutin. Gue seneng sama dia tuh kalau misalkan udah ketemu ular tuh. Salah juga. Beda Ngaco orang. lu semua, ngaco. Kacau Kasih nih tahu dia yang sohib-sohib bener gue. nih. Gue itu yang main jadi Habibie di Habibie. Reza Radian. Salah Tapi gue mau semua. nanya gini nih, Mas Panji. Gue sering lihat kalau lu live gitu di tempat terang di luar negeri itu ngapain? Sengaja ke sana mulai ke luar negeri ke New York gitu. PR banget mau pikir ke luar negeri Apa lu emang dulu. tinggal di sana atau Gue dari tahun 2022 tuh sekeluarga pindah ke New York. kenapa nggak betah di Indonesia? Jangan digituin framingnya. Ntar kesana jadi gue anti rezim ini. Banget nih. Ini baru aja muji-muji Purbaya. Tiba-tiba gue disebut nggak betah di Indonesia. Ya, gue juga pengen ke luar negeri gitu. Maksudnya kan bisa sharing gitu. Gua Kan gue udah nggak ada program TV dia yang di sini. Siapa tahu gue ada program di New York gitu. ya di New York kepake sih di TV-TV New York. sih. Bisa, Gua yakin. Ya kan bisa slapstick aja gitu. Anjay. Ya kan? Terus gimana keluarga tuh gimana udah Gue pindah ke New York sekeluarga 2022. Anak-anak gue sekolah di sana. Yang cowok tahun ini kuliah, yang cewek tahun ini SMA. Semua masih di New York sekarang. Iya, sama istri gue. Gue nyangkul di sini. nggak kenapa ke New York kan mahal di sana tuh mahal. Kalau awalnya sih gue pindah ke New York karena pengen berkarir sebagai stand up comedian. Kayaknya gue sempat cerita juga deh sama Jandre. Gue pengen berkarir sebagai stand up comedian di New York karena nggak ada kan, nggak ada stand up comedian Indonesia di New York. Di Amerika Serikat ada Jokowi orang Filipina, Ronnie Cheng orang Malaysia. Penasaran aja. Terus gue pindah ke sana. Awalnya anak-anak gue nggak betah, pengen pulang mulu. Sekarang anak-anak gue malah pengen di sana, nggak pengen balik ke Indonesia. Yaudah, Sementara enak. gue baru aja awal tahun ini gue balik lagi megang Comika, perusahaan gue. Tadinya 3 tahun waktu gue di New York dititipin ke orang. Sehingga gue mesti lebih banyak di Jakarta daripada di New York. Ya udah gue nyangkul di sini. Terus ninggalin keluarga dong. Begitulah kurang lebih. Udah berapa lama di Bolak-balik. maksudnya Dari Februari tahun Februari terakhir di New York. Maksudnya Oh, gue kemarin setelah mensrea yang lu berdua nggak datang itu, gue pulang dulu seminggu ke New York karena udah lama ninggalin keluarga kan. berapa lama? Sebentar doang Dari di New York. Februari. Di New York seminggu doang. Minggu doang. Terus Ada di New York ada amat nggak? Mart di New York nih. Ada nggak? Nggak ada. Mungkin ini kali Ji maksudnya Cuma itu. di Rempoa tuh. Lu nanya Amerika Maksudnya di New kayak York. itu Nggak ada juga. Nggak ada juga. 7-Eleven. 7-Eleven. 7-Eleven ada. 7-Eleven ada ya. Iya. Mahal nggak di situ? Mahal. New York itu kota termahal di Amerika.
Mungkin salah satu kota, mungkin top 3 lah kota termahal di dunia. Sama UK mahal mana? Mahalan New York. Mahalan New York. Biaya hidupnya. Biaya hidupnya kan? Serius, Ji? Iya, mahal New York. Masalahnya gue lagi ngebandingin, anak gue kan sekarang kuliah di UK, London. Itu buset, mahal banget. Emang gila. Satu pound sekarang udah tembus 22.450. Iya, kalau mata uangnya sih Amerika di bawah euro. Iya kan, di bawah euro. pound. Tapi biaya hidupnya itu loh. hidupnya tinggi. Masalahnya kan kalau di Inggris kan jaminan sosial lebih baik Iya, gitu betul, daripada di Amerika Serikat. Jadi biaya hidup gede di New York, makanya makanya gua kesini. Kalau nggak dibayar 100 juta mana mau kan gua kesini kan. Gokil. Masuk 100 tuh. juta. Masuk. Iya. Murah ya. 50-50 nih. Tapi sebetulnya bukan persoalan Panji mau ke New York, tapi mentalnya dia tuh yang gua mau tanya. Lu memutuskan untuk gua berangkat bawa anak bini gua ke sana. Itu kan nggak gampang memutuskan seperti itu. Itu butuh mental yang kuat. Padahal belum tentu juga di sana berhasil atau enggak. Anak-anak kan nggak betah Tapi, juga awalnya. Take it for granted. Maksudnya ya udah ayo Iya. jalan aja dulu gitu. Anak-anak harus diharuskan pakai bahasa Inggris di sana. Ya, orang tinggal di Amerika, masa pakai bahasa Jawa? Nggak aneh lu pertanyaan lu. Enggak, maksudnya anak-anak ada ini nggak? Aduh, gua harus ngapalin bahasa Inggris nih. Kagak, mereka kebetulan udah bisa. Oh, udah enak, jago. Bahasa Inggris udah oke. Bahasa Inggris lancar. Bahkan sekolahnya sampai bingung. Kamu tadi bilang negaranya mana? Indonesia. Terus bilang, Indonesia pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, kok bahasa Inggrisnya bagus kayak gitu. Cuman emang nggak ada adaptasi dari sisi bahasa. Ya memang anak-anak nggak betah, bete. Dan ada aja kejadian di sekolah. Namanya juga sekolah di Amerika ya. Tapi lama-lama mereka ngeh, oh, gue pengennya di sini aja. Anak gue yang cewek SMA, nanti abis SMA 4 tahun, mau ngelanjut lagi kuliah di Amerika. Ji, seandainya nih, mereka udah betah di sana, mereka udah nggak mau balik ke Indonesia gimana? Ji? Ya nggak apa-apa, terserah mereka. Nggak apa-apa. jadi warga negara sana. Nah, gue sih Susah nggak kalau pengen. itu. Nggak pengen. Gue pengen paspor tetap hijau. Iya. Gue juga kan mau ngurus green card. Itu kan cuman Dapat green card juga susah kan, Ji? susah juga, nggak gampang. Cuman pengennya gue sih nggak meninggalkan kewarganegaraan. Tetap orang Indonesia. Terus, tapi ya kalau mereka udah dewasa, pilihan mah pilihan mereka. Iya. Kata gue mah kalau gue udah kelar membimbing mereka sampai lulus kuliah, udah bukan urusan gue lagi tuh mah. Betul. Ya, urusan Tapi mereka kalau masing-masing. misalkan, ini mohon maaf ya, ini agak sedikit melenceng. Kalau lu lagi ada di New York, lu dalam hati bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bagus pertanyaannya. Ini belum pernah ditanya Ini bagus pertanyaannya. Kenapa? Karena gue kan di New York stand up kan. Stand upnya pakai bahasa Inggris. Selama berbulan-bulan, mungkin setahun pertama, gue tuh mikirnya bahasa Indonesia di-Inggrisin. Padahal harusnya dari awal idenya itu udah harus dalam bahasa Inggris gitu. Dan memang gue kalau lagi di Indonesia sih ngerasa bahasa Inggris gue bagus nih. Tapi kalau lagi di New York tuh jadi minder sama bahasa Inggris sendiri. Jadi gue kadang-kadang memaksa diri gue untuk keluar, ketemu sama teman-teman gue yang stand up comedy di New York, biar target gue mimpi udah bahasa Inggris. Pengen gue tuh kayak gitu, saking meresapnya gitu ya, saking bahasa Inggris sehari-hari, mimpi tuh udah bahasa Inggris. Pengennya. Berarti dalam hati juga lu kalau lagi ada di New York, lu udah Inggris ya? Iya pengennya. Tapi ya mungkin karena gue, apalagi sekarang ya lebih banyak bolak-balik, jadi agak terganggu karena butuh waktu sih. Bahasa tuh berpengaruh sama cara berpikir kalau kata gue. Jadi kalau misalnya lu mau ganti bahasa, cara berpikir lu juga ikut berubah dan kan nggak gampang ya ubah cara pikir. Susah. Iya. Bahasa Inggris susah. Gue tuh pengen ketika lagi udah di New York tuh mikir tuh udah bahasa Inggris tapi masih belum berhasil lah. Ya cuman kan Biru. Blue. Buk. Cepet juga, gue aja bingung maksudnya apa ya. Cepet juga dari tektokannya. Buku jatuh ke air. Blue book. Luar biasa nih tektokannya nih. Lu buku biru dulu dong. Buku biru blue. Buku biru blue book. Baru buku biru jatuh ke air. Blue book. Lompat dia. Lompat. Banyakan program lu. Kecapean. Capek sama industri. Dan beliau ini sekarang dijuluki sebagai bapak stand up comedy Nah itu Indonesia. udah jadi bapak stand up Indonesia. Sekarang dia meningkat mau jadi bapak stand up New York. Nggak bisa. Ya, siapa Tidak ada yang tahu. tidak mungkin, Ji. Tapi lu ngerokok nggak, Ji? Enggak. Wah, kurang mompa. Kurang mompa. Harus mompa. Harus mompa. Biar jantung Yaudah. bagus. Yaudah, Iya, ntar kasih gua tahu, coba. Le. Nggak rokok lah. Jadi dia mau bikin lagi ya? Stand up lagi? Ada show lagi nih?
gue ada show, tapi bukan show pribadi gue. Kemarin kan udah selesai tuh Mensrea di Indonesia Arena, di tengah-tengah rusuh lagi. Itu kan sebenarnya, makanya sebenarnya gue yang ya udahlah ya kalau misalkan lu pada nggak mau nonton, kalau emang nggak sayang sama gue. Bukan nggak mau. Orang 10.000 datang. Iya, maksudnya kan udah mewakili juga. Gue pas penuh 10.000. Waduh, bohong. Udah gue siapin. Enggak, gue emang ada kerjaan, bisnis biasa. Iya. Bisnis. Tapi emang gue lagi takut banget kemarin gue keluar. Ya gue memaklumi sih. Gue nggak kemana-mana gue. Ahok juga harusnya datang tuh. Ahok harusnya nonton. Dia beli tiket bahkan. Akhirnya karena keadaan, akhirnya dia ngirim bunga. Selamat untuk saudara Panji atas pertunjukannya. Tapi itu udah lewat. Gue lagi ngerjain acara-acara lain nanti ini. Di bulan Oktober ada acara. Kalau lu mau datang sih, gue undang. Mau gue insya Allah. Cuman kayaknya sih enggak ya. Sombong sih lu berdua. Gue bener lah. Gue bener. Anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sule. Kemarin lu sama Cik Abel begitu juga lu. Mau jadi opener cuma assalamualaikum doang itu udah selesai. Kalau semua kayak gitu orang bete lama-lama. Ya Sule cuman salam sama closing doang ini mah. Ya minimal ditambahin, aduh saya suruh stand up. Stand up itu dari keresahan. Gua orangnya nggak resah, nggak ada materi. Waalaikumsalam. Jadi bisa gitu kan. Jadi materi itu. Udah cukup segitu. Iya. Apa Oktober ya dia? Tapi kalau yang Oktober dia nggak cocok. Nah, yang Oktober namanya Bold and Bald. Orang botak pemberani. Bold and Bald. Jadi Bold and Bald itu acara memversuskan dua orang botak bermasalah. Oh, jadi nanti nggak cuma lu dong? Panji Pragiwaksono dan Coach Justin. Oke. Tahu. Tahu. Botak lawan botak. Jadi dunia stand up diadu sama dunia sepak bola. Jadi gua ngadu dalam 3 babak. Adu stand up, adu trivia bola, sama debat soal timnas. Keren. Yoi, tanggal 4 Oktober bisa live streaming, belinya di loket.com. Nggak cocok. Nggak suka bola. Ini kalau ada yang suka bola sama suka stand up, cari perpotongannya acara Bold and Bald ini. Berarti dia tuh cerdas kalau menurut gua. Cerdas. Beloknya aneh banget. Cerdas. Kenapa tiba-tiba langsung ke situ sih? Ininya hilang sih ini nih. Ini bukan cerdas. Ini turunan. Semuanya kayak begini. Satu keluarga begitu nih? Iya, bokap gue gini semua. Gue ngelihat bokap gue, waktu lebaran ketemu bokap gue sama adik-adiknya, gue lihat, ini mah masa depan gue. Rambutnya di sini semua. Habis kan. Tapi nggak ada niatan, kan sekarang suka ada disuntik itu ditanam. Sebenarnya awalnya enggak, karena gue udah berdamai, gue seneng botak. Nggak mesti nyisir, nggak mesti syutingan ribet. Sampoan. Cuman Sampoan nggak pakai. Ada ternyata sampo kepala. Oh ada. Ada untuk orang botak. Tapi untuk kulit kepala, bukan untuk rambutnya. Iya. Tapi terus anak gue yang cewek itu ternyata lebih seneng kalau bapaknya ada rambut. Jadi mungkin gue tanam rambut. Gue tadi gue ditawarin kok tanam rambut gratis dari. Endorse lagi ya. Iya, dari kapan tahu. Tapi gue bilang gue seneng botak. Gampang gitu bangun tuh, nggak mesti gimana-gimana. Dulu waktu gue udah gejala kebotakan tapi mempertahankan rambut, syuting mesti dipaes. Iya, mesti dihitemin gitu. Iya, dihitemin biar nggak kelihatan kalau dari Jimmy Jeep. Karena waktu itu pernah tuh dari Jimmy Jeep, botaknya kelihatan. Di sini, gue gini tuh rambut gue tuh dari atas botaknya kelihatan. Apalagi ada lampu ginian kan, terang sendiri tuh akhirnya dipaes. Lu juga sebetulnya kalau diginiin, lu juga lega Ji. Iya, ini udah mulai Kan pemikir juga. Tapi katanya sih yang gue lu masih pikirin, tebel, Bang? kata dokter masih oke nih dia. Masih oke. Umur lu berapa sih? 51. Gila ya. Ntar lagi 52 loh. Umur lu berapa? Iya kan, masa lompat. 49. Kayak jok. 49 dia. Gila ya, rambut masih pada bagus-bagus banget Panji ya. berapa? Gua 46. 46 ya? Bawah gua berarti. Iya. Mungkin karena bawaan, tadi kan turunan juga kan. Iya. Cing Abden berapa ya? 55. Oh 55. Cing Abdel 55. Orangnya udah nggak ada. Oh iya. Masih ada? Ya Allah. Nggak, maksudnya bukan. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini, Ji. Enggak, dia masih panjang umur karena dia kan mompa. Oh iya, karena dia mompak, benar-benar. Ji, ini seberapa sulit sih lu mengubah isu berat menjadi sebuah materi komedi? Seberapa berat? Dia cerdas, gue suka sama dia. Orangnya, kalau Susah, gue nggak- dengar dia ngomong tuh, Panji tuh kayak nggak pernah ada yang belepotan ngomongnya. Karena dia sering baca, Ji. Gitu loh. Membaca itu jendela dunia. Makanya dia cocok waktu itu jadi host acara komedi yang itu. Tahan tawa. LOL. 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 Bukan Iya. dia yang gini-gini. Itu juga, tapi udah lama itu. Udah lama. Gak usah diungkit, malu. Malu. Orang udah nggak ingat. Emang acara apa? Udah nggak ingat. Itu dia nggak tahu. Ya, dia udah nggak ingat. Nanti orang nge-YouTube nyari mana Panji udah jangan dah. Gue yang Acara lama, Ji. Ada dia. Acara lama. Acara lama.
Lo nggak Acara apa-apa. lama. Ah, gue nonton ada. Itu keren loh. Acara Apa lama. namanya? Itu keren, beneran. Namanya apa? Acara lama. Acara lama. Malu. Oke, jas. Malu. Malu. Iya, ya udah. Jangan diterusin. Iya, udah, ya. Nggak usah. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Hah? Angkatan lu YouTube. Belum Nanti yang nonton amat. YouTube lagi. Gua cari. Nanti tiba-tiba tuh video gua lagi itu ada kolom komentar. Balik lagi gara-gara nonton Aji Andre sama Sule gitu. Ada gitu di kolom komentar. Nggak mau gua. Malu. Tapi dia berubah loh, Anaconda berubah. apa ya? Dia Anaconda ya? Panji itu berubah loh. Gua akan. Bener. Udah. Anaconda. Udah. Ini kayak gini. Lu hostnya kan di situ. Udah le. Gue yang anaconda Woi. lu. Udah. Gak beres lu. Tapi gua Diam. salut. Gua Diam, salut. Duduk. Bisa. Duduk. Bisa lo. Duduk. Ya itu kan proses kehidupan yang melewati step-stepnya seperti itu. Ini kan bisa dipakai kalau dia lagi stand up, lagi Ngapain? berat. Ngapain? Lagi udah berat. saya tinggal. Udah bertahun-tahun nggak saya lakuin. Ah, itu padahal udah jadi- Biasa itulah budak industri. Iya kan namanya kan step-stepnya Dia kan yang gitu. dia yang melakukannya juga yang malu-malu, yang males gitu kan. Tapi sama kreatifnya, ayo dong. Udah kesel dia tuh. Tapi jadi lucu. Mukanya di zoom gitu yang kelihatan kan kalau di lensa. Apalagi sini. Lucu tuh. Tapi dia keren sih. Dia memulai semua dari step dari bawah loh, beneran tuh. Iya. Dari zaman ngelenongnya, dulu sama gua awal-awal. Ih bener Aji Andre. Gila gua sama Aji Dari Andre. zaman Ngenongnya. dia penonton Penonton dulu. gua. Penonton awalnya dia. Penonton. Terus main, tiktokers sama pemain. TikToker. Terus main, pernah jadi talent juga. Gua waktu muka gua muncul di bumpernya, bangga banget. Biasanya kan duduknya di situ. Tiba-tiba Aji Andre, Irfan Hakim, Yulia Rahman, Big Diki, Adul, Deswita Marani, Ferry, terus ada Panji. Wih, bangga juga akhirnya. Proses tidak mengkhianati Hasem. Betul. Iya. Makanya sekarang begitu ngeliat Panji kayak gini, gue bilang, gue tahu banget ini. Tapi hebat lah. Perubahannya itu luar biasa. Sama lah. Dan Aji gua Andre. ngefans banget sama lu lo. juga dulu gitu kan. Gila, Gila, lawas banget itu tuh 2007 itu. Iya 2007 ya. 2007. Nah kalau itu boleh lu YouTube lagi. Nggak usah, udah lewat. Anaconda tuh emang. Stop! Tapi lu pernah ngalamin buntu ide nggak Ji? Gimana tuh cara ngatasinnya? Masalahnya tuh gue tuh kebiasaan ide dikumpulin, bukan dipikirin pas dibutuhin. Kebayang nggak? Jadi kalau ada ide, kumpulin aja dulu. Nggak tahu bakal jadi apa, kumpulin aja dulu. Pikirin dikumpulin di pikiran atau lu tulis? Gue catat di handphone. Orang kan kebiasaan, oh kita mau bikin apa, ayo kita mikir yuk, nyari ide gitu. Nah gue tuh ide dikumpulin, baru ketika dibutuhin keluar. Karena kalau misalnya dipikirin pas dibutuhin suka mentok emang. Iya. Jadi kalau misalnya kita lagi meeting, butuh ide apa, gue keluarin catatan gue, siapa tahu ada yang masih bisa dipakai gitu. Itu pun kadang-kadang suka kepentok dan nggak bisa dipaksain. Brainstorming itu bukan sesuatu yang harus dalam 2 jam harus ide ini, agak susah. Butuh waktu dan butuh ramean. Iya. Brainstorming Diskusi, sendirian ya. nggak enak gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Tapi gue sih lebih sering ngumpulin ide daripada Makanya idenya nggak habis-habis, ada terus stoknya. Tapi pernah nggak ide materi yang lu udah kumpulin terus udah ditulis terus tiba-tiba si stand up lain pakai? pernah kecepatan. Pakai nih. Gue sih kalau itu lebih ke salah gue karena gue kurang cepet. Kan kita kan senengnya kan ngomentarin apa yang terjadi kan. Jadi ketika gue kepikiran sesuatu, pas gue lihat ada keburu dibawain dan lebih bagus, ya gue relain. Misalnya angle-nya lebih bagus, joke-nya lebih bagus. Komedi itu kan dari keresahan. Lu saat ini ada yang keresahan? Kayaknya ada yang lucu deh dari kehidupan lu. Kenapa kata? Iya. Iya. Ya kan? Ada Enggak. pasti. Saat ini sih nggak ada ya, santai. Enggak ada, masa santai nggak aja, ada? enggak resah. Santai. Oh, di bawah santai. Ya sudah kita ke yang lain aja. Nggak usah ke sini. Kayak gue di Anaconda di barusan. Langsung dibelokin. Emang usil nih orang. Iya emang nih. Aduh. Apakah kita serang balik dia dah? Le, tapi lu bikin stand up sendiri dong, Le, atau lu show lu Udah, sendiri? gue udah nulis, Ji. Cuman salahnya gue nggak di memo. Harusnya di kertas gue nggak di memo. Kalau lu Gua nggak punya simpen. kebiasaan kayak gitu, lu punya orang yang nemenin lu, kerjanya nyatet. Komika terkenal juga gitu, Kevin Hart. Kevin Hart itu dia nggak nulis sendiri, dia dibantu tulis sama timnya. Jadi dia ngomong, timnya nyatet. Bapak ini tadi, Bapak sempat kecelutukan di acara sama Aji Andre. Oh boleh juga nih tadi kembangin gitu.
Iya nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kita nggak terbiasa kan untuk nyatet kan. Dan kadang-kadang kita lagi nongkrong ngoceh aja. Nggak ngeh. Iya. Kalau dicatat bagus tuh gitu. Emang harus Iya ada yang kan nyatet. kalau misalkan ini sama si McDenny gitu terus ngoceh. Nah, ini bagus nih. Stand up nih bagus nih. Abis itu lupa, Ji. Iya, makanya harus cepet-cepet dicatat. Iya, harus dicatat. Gue kan males nggak ada pulpen, harus ke warung dulu. Wah, lama. Kok ribet banget ke warung. Ke warung lagi. Ngapain Gue ke warung? tulis di kertas, disimpan di celana. Iya di handphone juga bisa. Kecuci. Wah, gua ngumpulin. Lu mah ada aja masalahnya. Nggak ada pulpen, kecuci. Ntar disuruh catat di handphone hilang, lowbat. Tapi gue setuju nih. Ya, mau gua ini nih cari orang. Iya, harus ada orang. Orangnya nempel sama lu mulu. Dan orangnya harus ini, harus punya basic komedi sih. Yujeng. Siapa tuh? Yujeng. Dia sibuk sama rumah tangganya. Boneng. Boneng dagang es. Boneng dagang es sekarang. Iya. Dagang es, makanya sekarang namanya jadi Bonengs. Oh gitu. Iya. Karena dagang es dia. Iya. Es apa? Gua kangen sama si Boneng. Esok kan ini bintang tamunya ngapain si Boneng? Gak apa-apa, gue jadi pengen tahu juga soal bonek. Asisten dia Ji, lama dulu waktu zaman OVJ ini talk show ngikut terus. Ya karena kasihan kalau dia, gue ngerasain gitu jauh sebulan sekali pulang gitu kan. Terus dia bininya di rumah, laki-laki kan hasrat pasti ada kan gitu. Jadi selama ini dia kalau lagi begitu pengennya gimana? Di rumah, bener gue mah jujur, bener. Ditemenin sama lu? Hah? Ditemenin sama lu? Enggak, cuman laporan. Lu mau kan Neng nih, ada gambar. Paling begitu. Diliatin gitu. Paling begitu. Ayo buruan pegel tangan gua nih. Kata bonek kan saya bisa pegang sendiri Pak. Nggak boleh ya kalau cerita kayak gitu. Aduh, gue cerita lucu tuh. Temen gue dulu kan lagi, zaman dulu tuh gitu kan. Iya, gitu. stensil. Nah, di kontrakan si Ogi. Kan pintunya kebuka tuh gini kan. Nah, dia di belakang pintu gitu. Lagi gini aja. Celana dalamnya segini nih. Gini. Tiba-tiba bapaknya Ogi datang. Gitu. Bapak. Ini gini celana dalam. Terus bapaknya Ogi. Kenapa? Habis mandi, Pak. Habis mandi. Bapaknya kenceng juga otaknya. Iya. Lagi mandi. Nah, itulah. Tapi edukasinya di sini jangan sembarangan di mana aja. Oh, edukasi ya itu. Edukasinya sebenarnya ditutup kunci. Oh, iya benar. Apa harus kebuka? Edukasinya begitu. Pintunya ngample sih. Ya itu kan bukan masalah, ya mestinya pasti ngalamin lah, ya kan. Nggak usah di munafik lah gitu. Anjay, itu benar itu. Itu kalau ada yang nyatet langsung dicatat tuh. Oh gitu ya? Catat. Lu gini aja, lu catat lu. Ji, kemarin waktu lu stand up di tengah suasana kondisi yang lagi seperti itu, tiba-tiba 10.000 orang datang. Gimana perasaan lu? Artinya banyak orang yang memang masih mengapresiasi lu dan pengen banget ngeliat lu. Pertama gue lega banget sih, lega banget. Gue udah berdamai tuh. Pagi harinya gue udah berdamai. Kayaknya kalau yang datang cuma 1.000 dari kapasitas 10.000, ya udahlah ya, terima aja mau ngomong apa emang keadaan. Iya, keadaan. Tapi lama-lama gue sadar ternyata orang tuh datang bukan hanya karena mereka pengen nonton, tapi karena justru lagi resah-resahnya sama keadaan, pengen ketawa, capek takut, capek khawatir, capek deg-degan, pengen ketawa. Jadi makanya mereka pada datang semua. Makanya pas gue tuh nggak tahu penuh atau enggaknya sampai pas gue mau panggung. Gue nunggu di ruang tunggu. Sengaja lu nggak mau lihat itu biar itu ya? Iya nggak pengen lihat karena nggak tahu ya. Dibilang pengen sih pengen, cuman sibuk aja gue nyiapin ganti baju segala macam. Pas giliran gue mau naik, pas gue lihat, ih gila ternyata penuh. Di situ lah gue ya udahlah kita all out full power aja. Keren. Iya. Emang di masa kayak gitu orang pengen ketawa karena keadaan. Iya, jadi pada nongol semua. Dia udah jenuh Kan materinya dengan- politik kan, soalnya Materinya, tuh. oh jadi orang penasaran juga pengen relate lagi dengan kejadian waktu betul. itu. Dibahas juga kejadian-kejadian terdekat. Jadi ya pengen nonton. Pengen tahu Panji mau ngomong apa gitu kan. Tapi memang orang-orang ya masyarakat zaman sekarang tuh emang seneng dengan materi-materi gitu kayaknya ya. Terwakili mungkin ya. Iya. Iya, Karena kan nggak semua orang berani kan. iya, tergantung usia juga sih. Pasti ada banyak anak-anak muda yang apaan sih ini ngomongin politik mulu, ada aja. Tapi kayaknya makin kesini orang tuh makin makin peduli, makin ngerti. Plus keadaannya lagi kayak gitu kemarin tuh. Jadi mereka, Panji bakal ngomong apa di panggung pasti diomongin nih. Ya udah mereka datang untuk nonton. Iya, kalau dia kan selalu update ya, apa aja ngomong gitu. Iya. Tapi hasil kemarin penjualan tiket itu katanya disumbangkan ke Yayasan Kanker. Tidak. Ke Yayasan Panji Pragiwaksono duitnya masuknya. Yang kanker itu ada lagi. Jadi kemarin tuh kan gue punya Yayasan Kanker.
namanya Pita Kuning. Oh iya, Kita Kuning Iya, Pita itu. Kuning. Pita Kuning tuh ikut terlibat di situ. Cuman mereka tuh bikin activation lucu. Jadi kan ada 3 foto wall backdrop itu ada 3 di Indonesia Arena kan gede kan. Di setiap foto wall tuh ada stand up comedian. Di sini ada Rigen, di situ ada Abdur, di situ ada Pras. Nah orang boleh foto sama mereka tapi nyumbang dulu ke Pita Kuning. Nah itu alhamdulillah 40 jutaan tuh. Jadi kayak gitu doang. Iya lumayan. Tapi yang juga disyukuri adalah komikanya pada mau. Pada bersedia gitu untuk datang. Itu kan kayak apa ya? Kayak kalau ke Disneyland kan kita lagi jalan tuh jam 4 foto sama Mickey Mouse di sini kan kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Nah, ada kayak gitunya di acara gue. Terima kasih ya Rigen, Abdur dan juga siapa Ada Frimawan, Pras. Rimawan Pras, terima kasih Mamat. banyak. Terima Lu udah kasih. pernah ke Pita Brata. Kuning, Dek? Pernah, jadi bintang tamu di Pita Sama Kuning. dia juga pernah. juga pernah. Lu berdua udah pernah. Alhamdulillah masih di tempat yang sama, masih jalan terus bantu adik-adik pasien kanker. Terima kasih waktu itu bantuin. Sama-sama dong Panji. Iya, Tapi gue mau nanya kenapa sih lu secinta itu sama stand up? Dulu zaman kita lenong kan belum ada stand up ya. Belum. Tapi ternyata lu juga nggak menyadari bahwa akhirnya hidup lu ke sana gitu. Iya benar. Gue sih sebenarnya seneng bikin orang ketawa. Itu aja dulu. Dari dulu. Dari zaman gue siaran di Hard Rock juga, gue tuh seneng bikin orang ketawa. Gue coba nih untuk waktu itu main sketsa. Tapi gue tuh ngerasa di sketsa tuh gue tuh nggak optimal gitu. Suka takut salah gitu. Apalagi ngelawak ya mau sendiri mau grup kan ada bebannya ya. Dulu zamannya Ngelenongnya atau Combat komedi Betawi. Itu kalau misalnya ada yang di panggung duluan, yang di belakang lucu nih gitu. Gitu. Pasti lucu nih gitu jadi beban. Iya kan? Iya kan? Juga nih. Yang paling sering tuh Bedu tuh. Bedu, Big Diki. Lucu nih si Andre nih gitu. Cuman lama-lama gue nemu format melawak yang gue suka, yaitu format stand up ini. Stand up. Sebenarnya tahun 2007 waktu kita Ngelenongnya udah ada yang stand up. Oh iya ya? Iya, Iwel. Iwel tuh udah stand up. Oh iya. Iwel dari 2005 dia. Iya, Dari bahkan zaman 2005 api. betul. Iya, Iya, Iwel Iwel Sastra. Iwel Sastra. Cuman pada saat itu nggak ada pelaku lainnya. Belum ada pelaku lainnya. Iya. Sendirian dia. Materi dulu tuh Iwel gini, enaknya kalau jadi pelawak sama dibanding penyanyi, enak jadi penyanyi itu materinya itu. Kalau penyanyi itu kalau lupa lirik bisa ngajak nyanyi. Tapi kalau kita stand up nggak bisa ngajak ngelawak gitu materinya. Iya, Masih Itu ingat? materinya Iwel tuh ya? Iya dulu Jadi 2005. udah ada sebenarnya. Cuman belum naik. Bahkan stand up comedian pertama yang gue lihat Iwel memang. Iya sih, iya benar-benar. Cuman pada akhirnya jadi meledak gara-gara Ernest memutuskan untuk ngerekam kami lagi stand up dan dinaikin ke YouTube. YouTube yang meledakkan sebenarnya. Iya. Plus Radit karena Radit kan. Raditya Dika. Iya, Radit kan populer banget. Iwel tuh punya grup dulu kan kalau nggak salah ya, Ji? Iwel? Iya, punya grup. Enggak, dia Punya grup sendiri. lawak gitu. Ada satu lagi 2 orang. Enggak, tapi yang pasti Dia dia, tuh politisi sekarang tuh. pernah ikutan, dia pernah ngisi, gue lupa Iwel ikutannya Democrazy atau... Iya kali ya, Democrazy ya? Iya kalau nggak salah. Kan ada tuh acara. Ada. Dulu Republik Mimpi, terus Republik BBM, Iya, Democrazy. Republik BBM. Iwel ikutan di situ. Iya. Dia foundernya stand up siapa sih sebenarnya? Founder Stand Up Indo. Kalau founders kesenian stand up sih ya di Amerika. Cuman kalau komunitas Stand Up Indo, komunitas yang menaungi komika-komika tuh foundersnya tuh Ernest, Rian Adriandi, Isman Suryaman, Raditya Dika, sama gue. Tapi gue juga cuman karena diajak doang. Iya. Stand up kan mau nggak mau kan dari luar, Ji. Iya, kesenian dari New York, makanya gue pindah ke New York. Awal dari New York. Kesenian stand up itu lahir di New York tahun 50-an akhir 60-an awal. Jadi karena di situ istilahnya ground zero-nya, tempat keseniannya berdiri, jagoan-jagoannya di situ semua, ya Chris Rock, Hasan Minhaj, Trevor Noah tinggalnya di situ. Ya gue pindah ke situ untuk kan kalau di film silat kan kalau mau jago harus berantem sama yang lebih jago. Iya. Gitu. Ya udah akhirnya gue pindah ke New York waktu itu. Iya. Tapi kenapa namanya stand up ya? Kenapa nggak komedi berdiri gitu? Ya kan artinya Kan komedi masih stand. orang Amerika. Stand Kalau kan orang berdiri. Jepang ya Hatsuku Rontsuma gitu. iya. Ya, maksudnya kan Keseniannya. kini di Indonesia gitu. Takutnya kan kayak di kampung kayak mak Kalau gua di kan sini namanya kan ini Komtung. Di Indonesia stand up itu serapan bahasa Indonesia itu komedi tunggal. komedi tunggal. Iya, Komtung. Ya, tapi tetap kan stand Cuman up. nggak lazim aja, nggak lazim. Pelakunya komika kan. Karena udah enak di ini kuping kali ya Iya, stand up. Padahal pada dasarnya itu komedi tunggal, Komtung. Lu tau nggak Ji? Ternyata stand up itu gue jadiin sebagai sebuah kesempatan untuk membuat sebuah entertain. Emang leader lu, emang leader Jadi lu. gue tuh. melihat, Keren lu. Bisa nampung anak semua. gue bikinlah grup bedain. Iya. Nah itu isinya anak-anak stand up semua. Tanggapannya gimana? Iya. Bagus. Siapa Kecuali aja sih bedain?
Diki Divi, Diki, Rigen, Boris Bokir, Boris, Indra Jegel, Ananta Rispo, Oki Rengga. 6 orang. 6 orang. Plus 2 Andika Pratama dan Dikta. Sama Dikta. Lu tuh ngumpulin kayak gitu buat apa, Ji? Buat kuis. Buat di kuis. Kalau ada kuis-kuis ya bedain berangkat. Gini Ji, gue terus terang gue. Anak-anak stand up itu nyambung gitu loh. Iya. Anak nongkrongnya dapet, Iya. jokes-jokesnya tuh asik tektokan dan mereka ngerti gitu. Makanya begitu prediksi udah berdiri, terus gue lihat nih anak-anak beda ini kan sebagian besar tuh sering nongkrong sama prediksi juga. San Morian, kadang-kadang prediksi itu kan nggak semua selalu ngumpul ya. Iya. Hanya beberapa aja yang suka aktif. Akhirnya karena sepi, ngajak lah anak-anak beda ini sebelum terbentuk bedain. Rigen apa bareng. Nah pas ngumpul tuh seru, jokesnya tuh nyambung, asik gitu. Ngumpulnya ada ini nggak? Ada maksudnya malam minggu ngumpul nih atau Enggak, pas San Morian motoran aja. Oh, atau kadang-kadang sama prediksi jadwalnya. enggak. Justru akhirnya setelah itu ketika kita di acara-acara komedi kadang-kadang diundang bintang tamu juga kan, diundang bintang tamu nyambung gitu kan lama-lama di podcast gitu nyambung. Terus akhirnya gue pikir, wah ini kayak anak-anak seru juga. Udah ke ciri tuh. Ini bondingnya dapet. Bikinlah gue akhirnya bedain. Gitu. Kita bikin aja nih mereka. Dan ternyata mereka juga kepengen punya grup motor kayak prediksi gitu. Iya, betul. Bikinlah tuh berenam itu. Dan alhamdulillahnya 6-6-nya memang saling kenal dan satu sama lain juga udah akrab banget. Dan sama Andika juga pasti nyambung kan. Nah Andika sama Dikta itu untuk ngedongkrak mereka. Oh gitu. Cara value. Iya, karena emang ini kan bocah-bocah nggak jelas lah. Bocah-bocah nggak Kalau jelas. ada Dikta, Ada yang cakepnya kan. ada lu juga. Ada gitu. Ngangkat. industri? Gitu. Industri banget. Industri. Tanggapan banget. lu gimana Ji? Bagus. Bagus ya? Bagus. Ini nggak diajak. Nggak tahu. Nggak pernah diajak sama dia. Dia pertama udah gua ajakin. Pantes Cuman katanya. dia kan katanya punya motor juga. Punya Harley cuma 2 hari jual. Enggak, maksudnya kan Lu nggak bertahan ya? enggak awalnya kan ngumpul pada punya istri semua. Gua duda sendiri waktu itu. Ada Gading. Ya Gading belum masuk juga dulu. Udah dong. Udah masuk. Gading prediksi kan? Hah? Gading Prediksi juga. Iya. Enggak ngajak Dia mau juga. pakai alasan, salah alasannya. Ayo apalagi alasan Anda? Emang enggak ngajak juga dia. Ngajak, gua ngajak. Cuman Lu nya aja Aji kali, gua- malesan orangnya, Dia malas emang orang nggak keluar. suka hobi motor. Nggak Oh, hobi punya motor. Punya motor tapi nggak hobi. Iya, gitu. ngeliat, beli Terus kan gitu. kalau ngumpul, dia kan jauh di Tambun. Kita kan kalau misalnya Enggak, ngumpul bisa. Ini gue nyampe sini. Nah, kan bener pakai ya, mobil. ntar diajakin, ntar nggak nongol lagi lu. Enggak pernah diajak juga. Gua aja ngajak lu nonton stand up nggak nongol, emang gua tahu nih orang kelakuannya nih pas ini. Gua tahu nih. Kayaknya Sule tuh lebih ke kalau nggak ada duitnya nggak jalan ya. Iya. Enggak, orang ada Garing, duitnya. Garing, dia Orang pernah bantuin gua juga. Prediksi ada duitnya juga kok, makanya gue pengen ikut. gitu. Tapi gua suka. Gua Asik seneng lu. liatnya. Ya. Bagus. Pada dasarnya sih gua seneng ngelihat anak-anak ikut seneng, ikut happy. Karena menurut gua mereka punya potensi dan juga ternyata bakat mereka keren gitu. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Contoh lah sekarang mereka udah pada bersinar semua kan? Iya betul. Semuanya gitu. Iya, pada main film juga. Pada main film. berhasil. Iya, Pandangan berhasil. sebagai bapak stand up komedi melihat Iya. keberhasilan mereka bagaimana nih. Seneng banget lah. Gua malah mau bikin band ngajak anak-anak stand Semua up. aja, Ji, Nah, semua. itu dia. Semua aja bikinin. Bentar, abis ini bikin klub sepak takraw nih gue lihat. Ini dia anak stand up juga. Tungguin aja. Kalau lu mau masuk olahraga tuh anak-anak lagi seneng biliar. Oh biliar? Anak-anak lagi seneng biliar. Bukan padel, bukan? Padel juga, tapi anak-anak stand up Indo tuh tiap minggu kayaknya. Rigen juga. Nah, Jegal-jegal juga. kemarin gue baru syuting nih. Ajis. Sama Comic 8, film Comic 8 terbaru. Iya. Gue spill aja deh sekarang nih. Iya, Falcon ya. Falcon. Nah, itu isinya yang 8 orang itu. Itu muda-muda tuh. Stand up baru, muda-muda. Betul, muda-muda. Jadi udah generasi yang di bawahnya lagi nih yang Yes, baru. betul. Lucu-lucu. Betul. Lucu-lucu semua. Betul. Gua syuting sama dia tuh. Kenapa masuk angin? Keluar angin lah. Masa masuk angin? Lucu-lucu banget tuh yang muda-muda Nah, itu tuh. keluar angin Keluar itu. angin ya. Iya. Kenapa sih lu? AC. Dari Emang kampung. tua kayaknya, dia emang nggak bisa lama-lama lagi di AC. Ini masalah lu tuh bukan diajak, ya nih gue jadi ingat. Ya gini deh. Lu tuh diajak, lu kan bilang, lu udah nggak ada panggilan di TV, ya kan? Itu masalahnya tuh bukan karena lu nggak lucu, tapi karena lu sakit-sakitan mulu. Gue ingat waktu gue syuting apa, OWJ waktu itu pas gue masuk, bau balsem satu ruang tunggu. Kata gue, nih kenapa sih di orang? Ada yang tepar, dipijit, kata gue.
tua semua ini. Udah pada udara studio kan nggak sehat ya. Kurung AC gitu. Memang udah sakitan. Beginilah aktif keluar naik motor. Lo olahraga nggak sih? Olahraga sekarang gua. Padel. Jadi gua Senin, Rabu, Jumat gua gym. Keren lo. Keren. Gym terus. Selasa Jim, Zal, Ro, Zai. Lanjut Pernah lihat no, di vlog udah pernah lihat di vlog tuh itu. Selasa gue padel. Selasa padel. Ini jadwal bener nih Selasa padel. Kamis gue driving, golf. Oh, di stand up yang suka golf, David Nurbianto. Oh kira enggak? Oh, kira enggak? Oh jago mainnya, asik dia. Oh, kira enggak? Gua olahraga apa? Nah, itu. Biar enggak gitu. Enggak ada yang ini ya, golf juga capek gitu, ngapain? Ayo Le, harus dilawan. Karambol. Panas. Nah, gitu. Stut. Gue biliar di rumah kan biliar sendiri aja. Nah, itu dia. Sticknya apa Le? Sticknya yang tenderloin. Ini lagi ngomongin stick biliar. Bukan stick makan. Nanya sama gua kan nggak tahu stick mereknya apa. Katanya suka main biliar. Masa nggak pernah? Kan megang stick mulu. Masa nggak pernah dilihat mereknya apa nih? Nggak gitu pernah. kan. Gua Rendah lemak tuh tenderloin. Iya betul. Ya, Kalau makanya sirloin ada tuh. Ada Memang lemaknya. Usus kurang bagus. Gimana sih kalau lagi nyodok biliar tuh gimana sih? Ya sodok aja Ji, ngapain Tekniknya repot. Gimana tekniknya? Ya tekniknya tinggal begini Oh, aja. tangannya gitu. Nah, gitu. Oh, Terus? gitu. Tapi pandangan harus ke depan. Kalau ke belakang? Cuman ini jangan terlalu kenceng. Ini tongkatnya ke sana, sticknya. Lagi gini, ke sana ya. Iya. Jelep aja. Bentar kena orang di belakang. Kayak yang Oh, gampang gitu. biliar tuh susah. Harus fokus konsentrasi. Oh gitu caranya. Gue baru tahu karena kan gue mau main biliar juga, cuman kan belum paham teknik-teknik. Semua Udah aja, Ji. lu. Enggak, bukan. Ini kayak kalau ada tuh yang suka digini-gini tuh ujungnya tuh biar apa sih? Blau itu namanya. Kalau orang Indonesia ngomongnya cuk. Cuk, Ya, itu namanya cuk. Cuk, gitu. Cuknya Sutradara gini, dong. Itu biar kena bolanya tuh biar enak aja. Oh. Gitu. Jadi Biar nggak sticknya- melengseng kan. Nah, nggak melengseng terus biar nggak rusak aja yang karetnya. Yang karetnya itu. rusak. Oh. Ya rusak. Itu namanya apa? rusak. Cuk. Cuk. Kenapa tuh Sebenarnya dinamain cuk? chalk, CHALK. Oh. Cuman orang kita tuh dengan chalk, Cuk. jadinya cuk gitu. Oh, anak-anak stand up senang tuh ya? Lagi seneng ya? Iya. Boleh Yang jago juga tuh. siapa ya? Yang jago siapa ya? Ajis jago. Oh, Ajis 2000. Ajis 2000 jago. Iya. Tapi ngomong-ngomong biliar nih ya, katanya lu ditantang untuk stand up di sidang DPR. Biliarnya di mana? Gue baru Biliarnya gue di baru mana? mau nanya. Bridging aja biar. Oh, bridging tapi yang bener, Bridging tuh nyambung. Nyambung. Namanya bridging ada dua pulau nyambung. Iya. Ngomong-ngomong biliar, waktu itu ada ketua DPR pernah main biliar waktu. Nah, ini masih nyambung. Terus? Nah, katanya mau mengadakan sidang DPR dan lu tuh ditantang katanya. Nah, Bener ini nggak baru tuh? masuk. Masuk nggak ya? Masuk, Oke, kan? masuk. Alhamdulillah, gue jadi host lagi nih. Masih masuk kalau gitu. Betul, tapi gue lagi inget siapa yang nantang gue ya. Tapi bener, ada yang nanyain anggota DPR. Sesekali dong stand up di gedung DPR. Siapa yang ngomong? Kok gue lupa ya? Tapi pas sidang, katanya Betul, untuk betul. ketua DPR itu kan pusing ngurusin rakyat ya kan, atau ngurusin nggak tahu gemukin ya kan, Ya. mau dihibur gitu, Ulangin, nggak tahu ngurusin, nggak tahu gue mau mungkin. ngurusin nggak tahu gemukin kan gitu. Iya. 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 Iya betul, gue bener. Ada anggota DPR. Dan ini kayaknya di syutingan juga deh yang bilang mau nggak stand up di gedung DPR. Kata gue mau banget gue. Kalau ada yang nyawarin mau, tapi jangan suruh gue nyetor materi terus milih-milih. Oh, oke. Gue mau ada, banget. ada juga yang suka pilih-pilih. Ini jangan ada. Ada banget. Gitu ya. Dia Ini di berani sensor. dia kalau gitu berani. Orangnya berani gitu kalau Gatel bukan berarti. Gue pengen roasting. Bisa nggak ya gue bikin pecah nih orang? Kan ratusan itu kan. Susah nggak semuanya loh, orang-orang pejabat gitu kan. maksudnya di roasting sama dia gitu, dia berani gitu. Iya, ketawanya kan nggak kayak penonton biasa. Nggak gitu. Kalau pejabat gimana? Asik. Gitu. Wibawa. Wibawa. Iya. Nyenggol temennya. Lucu tuh. Iya. Itu doang. Itu kalau anggota DPR umur 50-an. Anggota DPR 40-an kita gimana? agak 40 agak sedikit lebar. Asik. Iya. Iya. Yang belakang OB nonton. Yang belakang Yang OB. ketawanya gimana? Ada balik tuh. Di belakang.
gitu. Ketawanya gitu. Gitu ketawanya bunyinya. Ji, tapi nih agak melenceng sedikit nih. Lu kan selalu mengamati perkembangan politik ya. Walaupun nggak berat sih mengamatinya, tapi sebagai warga negara kan boleh lah kita memberikan koreksi atau Apalagi pernah tinggal di New York. apalagi pernah tinggal di dunia. Pemerintah sekarang gimana sih menurut? Ini pertanyaan mulai ngejebak nih. Tapi bukan gitu. Oke, sebelum ke sana, kemarin kita baru ngelihat presiden kita speech di PBB. di PBB. Gua kagum. Gua apresiasi. Keren banget. Ngomongnya tanpa teks, bahasa Inggris begitu, poin-poinnya tuh dapat semua. Itu menurut gua, ini sebuah kebanggaan buat Indonesia gitu. Ya tapi kan memimpin nggak cuma pidato, Ji. Tapi Keren. harus lihat rakyat Iya, kecil. oke. lah. Kalau itu kan ngomong soal kerja, tapi ngomong ketika di depan para pemimpin dunia kan. Ya. Ya itu sih kita bangga, gitu. Kita bangga. Semoga dengan adanya pidato itu balik lagi ke Indonesia, rakyat-rakyat miskin, gelandangan, pengangguran udah harus beres. Keren. Gue suka di keseimbangan ini. Biar nggak ditutup sama pemerintah ya ini podcastnya ya. Harus imbang ya. Iya. Apa urusannya ditutup sama pemerintah, takut kita ya? Iya. Menurut lu gimana sih pemerintah sekarang? Pertama, betul. Gue apresiasi kemampuan orasinya Pak Prabowo. Keren, Beda keren. lah sama Pak Jokowi levelnya gitu ya. Lebih pede, lebih keras, lebih lantang. Dan dibutuhkan percaya diri juga sih untuk ngomong selantang itu tentang apa yang beliau katakan. Nah sekarang kontennya nih. Gue nggak setuju sih sama maunya Pak Prabowo. Karena gue tipikal yang nggak setuju sama two state solution. Palestina itu dijajah kalau menurut gue. Jadi bilang bahwa kami pro terhadap two state solution, terus kami akan menghormati Israel apa segala macam. Apakah itu karena negara kita non-blok? Nggak bela kemana-mana gitu? Non-blok aja ya, itu kan sesuatu yang kita pelajari di sekolah ya. Non-blok itu kalau ada konflik dan lu nggak mencoba untuk memposisikan diri di konflik tersebut, lu nggak nolong keadaan. Kayak kalau ngelihat Palestina sama Israel, apa iya kita mau non-blok? Palestina lagi kayak gitu, kita semua kan ngelihat. Iya. Jadi serius nih maaf ya. Iya, nggak Kita kan apa-apa. semua kan ngelihat. Nggak apa-apa. Kita semua ngelihat apa yang terjadi di sana. Kita ngelihat terhadap anak-anaknya, ibunya, rumah sakitnya. Apa iya mau netral kalau lagi kayak gini? Di saat negara-negara lain lagi mengakui Palestina sebagai negara. Prancis bilang, kami akui Palestina sebagai negara. Inggris, Kanada. Atau mungkin cari aman? Mungkin itu karena Pak Prabowo tahu dia lagi ada di New York dan Amerika itu adalah mitranya Israel. Tapi kan lu bisa kan nunjukin sikap tanpa harus kelihatan cuci tangan gitu. Tanpa kelihatan bersih-bersih. Sebenarnya sangat disayangkan dan di New York berapa hari ini lagi ada protes. Pak Prabowo di sana lagi ada protes pengen ngasih tahu bahwa banyak yang setuju sama tindak tanduknya Pak Prabowo. Terus gue juga nggak gitu yakin soal kita jadi lumbung beras dunia ya. Soalnya Pak Prabowo kalau ngomong datanya suka kayak data internal dan maksudnya yang lain nggak gitu yakin. Mungkin benar, mungkin enggak, gue mesti cek dulu. Tapi kalau harga beras masih tinggi, asumsinya kan karena stoknya nggak banyak. Karena kalau emang stoknya banyak, harganya nggak tinggi. Betul. Masuk akal kan? Betul. Kalau telur dikit, harga naik. Betul. Telur banyak, harga turun. Iya. Beras naik, asumsinya Dikit berarti kan. Kalau ngakunya kalau memang dikit di pasaran, kok bisa bilang kami siap untuk ngasih ke dunia? Gitu aja sih. Oke. Nah ini di klip orang nih pasti nih. Udah ketawa-ketawa soal anaconda, Nah, tapi ini kan- ntar tapi kan- jadi viral nih. Tapi kan bentuk ini pemikiran Aspirasi aja. Aspirasi. Kan Kan menurut untuk- keyakinan saya. Memajukan rakyat Indonesia kan tidak apa-apa. Iya. Tapi menurut lu dengan kenaikan pajak ini jadi sesuatu hal yang kasihan nggak sama rakyat kecil sih? Ya kan pajak yang mana yang naik nih? Kan ada yang Banyak pajak, ada naik, juga yang tapi nggak naik jadi, sih. ada yang nggak jadi gitu. Tapi sebenarnya kekhawatiran masyarakat itu adalah jangan dibebanin ke rakyat lagi. Jangan dibebanin ke rakyat. Makanya menarik sebenarnya Purbaya karena pendekatannya beda sama Bu Sri Mulyani. Kayaknya risk appetite-nya Pak Purbaya itu lebih tinggi. Kalau Bu Sri Mulyani kan duit tahan aja lah. Takut kenapa-kenapa nih, duit tahan. Kalau Pak Purbaya kan 200-300 triliun tuh itu lempar tuh. ke BUMN Itu tuh, dia, gue bilang kemarin. untuk wirausaha. Ngapain lu diemin duit, nggak bergerak, mendingan lu keluarin tapi perekonomian bisa jalan. Iya, tapi ada resikonya. Kalau lu keluarin itu untuk kredit usaha, terus macet, nggak balik kan. Nggak balik. Ekonominya nggak muter. Tapi dia kayaknya bertaruh dengan
masyarakat Indonesia yang kalau dibantu kredit usahanya kayaknya ekonomi akan menggeliat. Tapi kan ini kan dua pendekatan yang berbeda ya. Betul. Nah itu lebih menarik sebenarnya daripada majakin. Kan lu mau usaha, gue bantu nih kreditnya, bergerak. Daripada gue butuh duit, sini gue pajakin, kan berarti kita gitu. Tapi kalian sadar nggak, kan kita tuh apa-apa bayar pajak, Ji. Harus juga kan? Iya, maksudnya secara personal. Misalkan gue secara personal bayar pajak tiap bulan. Perusahaan juga. Perusahaan gue, Bayar. beberapa perusahaan bayar tiap bulan gue. Gue belanja kemana itu udah gue bayar pajak. Beli bensin udah bayar pajak. Gue punya tanah harus bayar pajak juga. Ya kok, beli mobil kita beli sendiri bayar pajak juga. Gimana menurut Anda? Jangan gitulah. Emang ini juru bicara pemerintah ini? Enggak. Kata mau ngomel kemana? Kita diskusi. Turun ke jalan. Beban Mungkin nggak bukan sih? masalah bayarnya. Bayarnya kita pasti bayar. Cuma maksudnya nilainya. Ya kan? Enggak, maksudnya terlalu banyak gitu pajaknya. Satu-satu lah gitu. Personal aja udah. Ya, Nah, tapi gini, kalau ada aspek yang punya roda perputaran ekonomi nggak dipajakin, yang manfaatin ketiadaan pajak adalah penjahat. Betul. Mau itu tanah, mau itu mobil, mau itu apapun. Pokoknya kalau ada wilayah nggak ada pajaknya, penjahat yang senang. Mereka yang ngambil berarti kan. Iya. Kalau pajak mah kita bayar aja. Permasalahan terbesarnya adalah ketika masuk ke pemerintah, bener nggak sih? Nah, pakainya? itu masalahnya. Alokasikannya sesuai sasaran. Iya, kayak misalkan gua di Subang, perusahaan gua kan di Subang, bayar pajak gua tiap bulan. Tapi jalan masih rusak terus. Nah, itu boleh protes. Ini gimana? Nggak usah dipotong, nggak apa-apa. Anjay. Bayar Sorry. soalnya gua. Keren. Subang ya? Iya, kabupaten. Iya. Siapa tuh kepala daerahnya? Pak Rey. Pak Rey. Iya. Udah ngomong ke Pak Rey? Udah. Kata Pak Rey? Kata Pak Rey, apa ya dia bilang tuh? Guling apalah, gua nggak ngerti itu. Apa sih? Kalah guling apa? Naik dong ke Kang Deddy Mulyadi, KDM. Gue pernah komen, tadi ngeliatin jalan bagus kan, jalan saya masih rusak nih Pak, gitu kan. Dia malah Cece Renaldi. Siapa itu? Ya, bupatinya. Oh iya. Tapi Cece katanya Renaldi. dia nanti mau dilaksanakan. Kita tunggu. Nah, keren ini. Gue seneng nih ngobrol gini karena tepat bintang tamunya juga orangnya memang. Iya, maksudnya kan gini kita juga punya keresahan. Nah, Keresahan, maksudnya betul. kalau gua nggak bayar pajak mah ya nggak apa-apa kan gitu. Bayar dong. Iya, enggak maksudnya nggak apa-apa jalan rusak juga. Kalau gua nggak bayar pajak, ini mah gua udah bayar pajak. Iya betul. Mesti dirapiin kalau kan ntar jadi salah tuh Iya, bersama. benar. Iya. Nah tapi menurut lu Ji, gua sama Sule ini kalau jadi menteri cocoknya menteri apa? Enggak, gua Enggak, misalnya. gua jadi menteri catur juga gua nggak mau enggak. Menteri catur. Dari versi Panji Menteri aja. apaan? Menteri Versi catur. Panji, menurut lu Ji? Apa menteri apa? Menteri Gua apa? pendidikan juga kurang gua. Kalau Sule dulu. Lu dulu justru, lu paling kepikiran. Menteri Keuangan. Kenapa emang? Iya kan lu bisa narik duit masuk. Bener. Lu soal perduitan Lu tuh kencang. manajemennya jago lu. Oke, bisa lu. bikin Ngatur. menghasilkan Menteri Keuangan itu kan Boleh bukan nggak kalau cuma- misalnya lu presiden kan, lu nunjuk gua menteri keuangan. Pak Presiden, mohon maaf, saya kayaknya kalau menteri keuangan saya belum mampu rasanya. Oh, Anda mau apa? Menteri apa? Gimana kalau saya menteri kehakiman? Menteri Kehakiman. Iya, supaya saya ngetoknya cepet. Salam dulu. Jangan dipotong. Iya. Lama bener ya. Iya. Nggak cocok lah Ji kalau gua mah. Dia ini presiden kita, dia nunjuk. Coba. Gue mau ngecek perangainya nih. Nggak cocok kan? Mendes. Menteri Pedesaan. pedesaan. Itu dia. Gimana? Apakah menerima? Mengangkat semua desa-desa, memfasilitasi. Desa tidak harus jadi kota, desa tetap jadi desa. Tapi lebih baik dalam perkembangannya, tata kelolanya, keren. Gimana? Subang. Kepala-kepala daerahnya yang nggak benar itu ya. Betul. Kayak jalan itu. Iya, kepala desa kan juga kadang-kadang kan mesti dikumpulin dulu, benerin, rapihin. Seni-seni di desa Nah, ditingkatkan. itu dia. Pas kan Mendes? Lumayan lah.
Tuh. Tapi kenapa lu lihat dari muka dulu gitu loh? Enggak dari muka, dari keresahan, dari domisili tuh. Ya udah, Anda Menteri Kehakiman. Terima kasih Pak Presiden. Ya, tapi ntar Anda ketok palu, abis itu berhenti jadi Menteri Kehakiman. Dah, Enggak, ini doang tugas saya. Enggak, lanjut lagi. Pokoknya saya akan bantu orang-orang yang berproses itu nggak saya lama-lamain. tenang. Benar. Gua Jangan kadang-kadang pas menyiksa ngeliat ya. berita itu gua suka, ini masalahnya di mana sih? Jangan menyiksa perasaan orang lain ya. Iya, Benar, betul. itu. Cocok kan? Cocok, pas kalau Menteri gitu. Kehakiman. Terima ini kasih Pak Menteri Presiden. Desa. Masya Allah. Habis itu saya mengundurkan diri jadi presiden. Berhenti saya. Tapi ya ini di luar itu ya, kita kan public figure. Kadang-kadang tuh suara kita tuh dibutuhkan dan didengar oleh masyarakat. Tapi ada juga yang kadang-kadang ketakutan. Artinya ketika kita mau bersuara, ini kan dunia sosial media ini kan jahat sekarang. Dipelintir lah di ini, sehingga akhirnya banyak juga artis-artis atau public figure ini malas menyuarakan gitu. Karena nanti dibilangnya inilah itu, ada aja salahnya. Iya, gitu. betul. Gue mah biarin aja lah kalau gue mah. Beneran gue mah biarin aja. Karena ngomongnya ke sini. mau bener mau enggak juga kita tetap ada salahnya. Ada benernya juga. Ada benernya juga. Jadi Cuman lebih baik. cuman Tapi kalau- gini, tapi akan ada ini nggak? Akan ada teror nggak? Maksudnya, wah lu ngomong terlalu keras sama segala macam. Kalau ke gue sih enggak, syukurnya enggak. Cuman gue juga nggak bisa mewakili kebanyakan orang kan. Alasan kenapa gue, karena banyak kan mensre aja kan ngomongin politik orang nanya diganggu nggak, dimasalahkan nggak? Enggak, karena kalau gue mah kebetulan memang gue berteman di semua poros politik, di setiap poros politik itu ada teman-teman gue juga. Tapi kan rakyat kebanyakan nggak kayak gini. Nah, kalau apakah rakyat kebanyakan dapat tekanan? Dapat. Bener itu. Kadang-kadang dari kuasa. Apakah rakyat kadang-kadang suka sembarangan ngambil sebuah kalimat diputer-puter? Iya juga. Emang susah sih, emang susah. Tapi kalau prinsip gua mah baik untuk gua yang mau ngomong ataupun untuk orang yang mau reaksi adalah kutipan almarhum bokap. Cepat boleh, buru-buru jangan. Kadang-kadang kita mau ngomong sesuatu tuh terburu-buru, nggak lengkap datanya, nggak lengkap informasinya, masih emosi. Iya, Kalau lo masih marah, harusnya jangan ngomong dulu. Iya. Kalau mau semuanya serba cepat boleh, tapi jangan buru-buru. Kalau buru-buru kan cepat yang tidak berhati-hati, tidak terukur. Nah orang juga kayak gitu kalau mau ngerespon si Sule ngomong apa gitu, bisa aja sih kita langsung bereaksi, tapi jangan buru-buru. Jangan-jangan Sule sebenarnya ngomongnya nggak gitu. Iya. Itu beda gitu. Nah tapi kan butuh waktu untuk sama-sama belajar. Ya udah nggak apa-apa, jalanin dulu aja. Contoh kayak dia kemarin. Dia kan kemarin sakit, ya kan? Dia selalu di videoin. Gue ngeliat videonya yang satu. Tapi yang kalau satu gue ngeliat biasanya ya, lucu banget. gue ngeliat memang benar dia sakit. Tapi gue lihat di situ dia lucu. Maksudnya walaupun kondisi sakit dia masih ngelawak, masih apa. Tapi di framingnya, wah seolah-olah dia Udah siapin bagi-bagi warisan. Iya. Ada yang udah meninggal, ada yang bikin ini bunga-bunga itu, minalillahi, udah rame. Itu salah satu videonya itu kan, tanah itu jangan dijual. Iya itu lucu kan. Itu dipotong. Itu lucu banget. Itu lucu banget Iya. tuh. Padahal Itu kan mah- jokes-jokes ya sebenarnya kan. Iya, jokes aja. Tanah yang itu jangan dijual ya. Kenapa Le? Punya orang. Itu kan iya itu kan lucu. Lucu banget itu. Tapi dipotong ya. Lucu lah. Gue lagi di Sule legend lah, lucu mulu. Tapi itu digede-gedein seakan-akan lu mau meninggal. Iya, itu. Yang ramenya makanya. meninggal, Makanya makanya. lu juga kena ya, 2 kali dibilangnya 4. Iya. Tapi emang betul. netizen itu bermuka dua pertama ya. Anjay. Bener, kalau menurut gua Langsung mah. bermuka dua Iya, aja. kasus gua percayaan yang pertama kan gua habis-habisan kan dihujatan. Begitu tahu cerita yang sebenarnya, habis-habisan minta maaf semua. Kayak gitu. Iya. Kan? Makanya ketika gua live itu, kenapa yang nonton banyak banget, penasaran. Iya, pengen tahu sebenarnya. Komennya lucu-lucu di situ. Ya, hidup lagi. Hidup lagi. Nggak jadi meninggal lah. Udah komentarin juga kenapa, malah lucu. gitu. Iya, lucu sih. Iya, karena mungkin Ya, tahu nggak gua jadi. bakalan ngambek kali Sule gitu ya kan. Mungkin mereka juga nggak ada niatnya lucu-lucuan ya kan. Iya. Ya Allah, ternyata nggak jadi meninggalnya. Lucu banget. Udah ditungguin ya. Iya, nggak jadi mati le. Wah. Tapi kalau Panji udah kebal kali gitu-gitu aja. Maksudnya Ya, pasti udah. kan lu juga banyak juga yang Iya, dan pada saat yang bersamaan, kalau gua kerjanya ngomongin orang, masa orang nggak boleh ngomongin gua? Iya, Kayaknya nggak adil. Iya, benar. Jadi bebas lah. Santai aja lah. Lu nggak mau kayak dia gitu kan, lu udah kekuatan lu tuh sekarang tuh udah power blue lah. Lu mau nggak sih kita bertiga bikin acara stand up 30 menit, 30 menit, 30 menit?
Lucu juga tuh. Panjang banget 30 menit. Materi 15 menit, gimana? 15 menit. 15 menit, aman lah. Kita Ayo. bikin nanti. Iya. Kita bikin ini punya perusahaan. Lo perusahaan apa? Comika namanya. Comika. Itu Comika itu. Bergerak di bidang stand up comedy. Bisa kolaborasi. Iya, lagi mulai Iya. jalan lagi. Bangkit lagi, hidup lagi, sehat lagi, Kita segar support. lagi. Apa program-programnya sekarang? Itu tadi yang gue cerita tuh yang paling deket tuh. 4 Oktober, Bold and Bout di Balai Kartini, Panji versus Coach Justin. Keren itu keren Itu banget. bisa dibeli di loket.com. Pokoknya kalau lu suka bola, suka stand up, ini leburannya lah. Dibagi 3. Di chat Stand tadi up. dicatat tuh. Ya, stand up, debat soal stand up, adu trivia bola sama debat soal timnas. Kan tanggal 4 Oktober kami acaranya 8 Oktober itu timnas versus Arab Saudi tuh. Iya. Oh, Yang sebelum untuk itu lolos berarti Piala ya. dunia ya. Jadi topiknya pas. Kita dukung ya, kita support Ya, ya. terima Kita kasih. sukseskan acaranya. Thank you. Terakhir Ji, Yes. definisi sukses buat lo apa? Wah, gue tiap kali ditanya ini langsung agak deep nih. Kenapa? Nggak apa-apa dong. Apa-apa? Nggak apa-apa lah. Sukses buat gue adalah ketika kalau gue udah tua, anak gue masih ngomong sama gue. Masya Allah, gue merinding jadi itu. Masih ngomong. Emang udah nggak ngomong sekarang? Nggak, kadang-kadang kan suka ada tuh. anak-anak lupa, udah sibuk Anak-anak lah. udah pada nggak mau ngomong bapaknya. Buat gue kalau misalnya gue umur 70 terus Dipo atau Sira, ayah mau ketemu dong, aku pengen ngobrol, pengen nanya. Itu menurut gue, kalau lu udah tua, anak lu masih minta nasihat sama lu, berarti kan lu kebayang nilai lu di mata anak-anak kan. Itu keren. Itu sukses buat gue. Panji Pragiwaksono. Terima kasih banyak. Sukses ya. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Gue langsung merinding tuh. Aduh. Thank you. Gimana kalau kita nanti bikin stand up temanya Anaconda? Gak usah. Ngomongin ular. Gak usah. Udah Gimana, gak Le? kuat Gimana, Le? pinggang gue. Udah gak. Lah gimana lah? Maju lu. Maju lu. Udahan. Udah ya. Udah. Lu berdiri gitu? Iya. Udahan nih.